Aristoteles lahir di Stagiria di semenanjung Kalkidik, Tracia atau Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi di usianya yang ke-63. Bapaknya adalah seorang dokter dari Raja Macedonia Amintas II. Sampai usia 18 tahun, ia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya tersebut. Setelah sang ayah meninggal, Aristoteles pergi ke Athena dan berguru kepada Plato di Akademia. 20 tahun lamanya ia menjadi murid Plato. Ia rajin membaca dan mengumpulkan buku sehingga Plato memberinya penghargaan dan menamai rumahnya dengan rumah pembaca. Aristoteles memiliki pandangan yang lebih realis daripada Plato. Pandangannya ini merupakan akibat dari pendidikan orang tuanya yang menghadapkannya kepada bukti dan kenyataan. Aristoteles lebih memandang suatu hal kepada yang konkret atau nyata. Intisari dari ajaran logikanya adalah silogistik, yaitu uraian berkunci, yang dimaksudkan menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum atas hal yang khusus. Aristoteles membagi logika dalam 3 bagian, yaitu mempertimbangkan, menarik kesimpulan, dan membuktikan atau menerangkan. Dalam hal ini, dia sependapat dengan pendapat Socrates yang menyatakan bahwa buah pikiran yang dituangkan itu adalah gambaran dari keadaan yang objektif. Pemikiran Aristoteles yang pertama yaitu tentang logika. Aristoteles terkenal dengan bapak logika. Ia sendiri memberi nama model berpikirnya dengan nama analitika, tapi kemudian lebih populer dengan sebutan logika. Menurut Aristoteles, dalam hal menarik kesimpulan dapat dilakukan dengan 2 jalan, yaitu pertama dengan jalan silogistik atau disebut juga apodiktik atau deduksi. Yang kedua, menggunakan cara epagogi atau induksi. Menurut Aristoteles, dasar metafisika dan logika ada 3, yaitu yang pertama, semua yang benar harus sesuai dengan adanya sendiri. Tidak mungkin ada kebenaran kalau di dalamnya ada pertentangan. Keadaan ini disebut sebagai hukum identika. Yang kedua, apabila ada 2 pernyataan tentang sesuatu, di mana yang satu mengiyakan dan yang lain menidakkan, tentu hanya satu yang benar. Keadaan ini disebut hukum penyangkalan. Ketiga, antara 2 pernyataan yang bertentangan, mengiyakan dan meniadakan, tidak mungkin ada pernyataan yang ketiga. Keadaan ini disebut hukum penyingkiran yang ketiga. Pemikiran Aristoteles yang kedua adalah metafisika. Metafisika Aristoteles berpusat pada persoalan barang atau materi dan bentuk. Barang adalah materi yang tidak mempunyai bangun, sedangkan bentuk adalah bangunnya itu sendiri.